Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 23 ayat 7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Puji Tuhan, Salomo mengajar kepada saya, kepada kita semua, tentang hal yang baik untuk kita perhatikan. Bahwa manusia membuat perhitungan dirinya sendiri, sehingga dia seringkali lupa bahwa apa yang dia kerjakan itu sebenarnya bukan dengan tulus hati, karena perhitungan itu. Sedangkan kalau kita melihat kenyataan yang ada, yaitu apa yang kita pikirkan, itulah diri kita. Apa yang kita pikir yang baik, yang benar, itulah diri kita. Karena dengan berpikir demikian, itu akan membuat tindakan kita sama dengan apa yang kita pikirkan. Semua perbuatan, semua pekerjaan yang kita kerjakan, itu dimulai dari pikiran kita. Kita tidak akan mengerjakan sesuatu asal jadi dan tidak tahu untuk apa. Kapan selesainya kita nggak tahu. Tidak mungkin kita bekerja seperti itu. Karena itu kita akan bekerja, apa yang kita kerjakan kita tahu, untuk siapa yang kita kerjakan kita tahu, dan kapan selesainya kita pun tahu. Oleh sebab itu di sini kita menemukan pikiran kita adalah ungkapan tentang siapa diri kita sebenarnya. Mengapa pikiran kita menentukan hidup kita? Karena dalam pembacaan kita, Salomo katakan, seperti orang yang berbuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Jadi apa yang kita perhitungkan dengan perbuatan kita, dengan usaha kita, dengan tindakan kita, itu adalah cerminan dari siapa diri kita sesungguhnya. Dan oleh sebab itu, dalam kehidupan ini seringkali kita mengalami ada banyak orang yang menderita kesakitan, menderita penyakit. Itu semua disebabkan karena dia lupa bahwa apa yang dia perhitungkan dengan dirinya, itulah dia sesungguhnya. Di saat kita memperhitungkan untuk menggunakan semua waktu untuk bekerja, untuk menghabiskan sekuat tenaga kita, maka di saat kita sakit, itulah dirimu. Karena itu yang kau siapkan, itu yang kau pikirkan, itu yang kau kerjakan. Nah, sebab itu dalam hal ini kita melihat bahwa banyak penyakit datang karena kita yang mengizinkannya, karena kita yang membuat perhitungannya, bahwa dengan cara seperti itu kita akan membuat diri kita menjadi sakit, membuat diri kita menjadi lemah, membuat diri kita menjadi tidak berdaya. Karena apa yang menjadi perhitungan dalam diri kita, itulah kita sendiri. Sebab itu di sini kita diingatkan, Salomo katakan, kita harus tulus. Hal ini penting, karena apa yang kita kerjakan semua itu sesuai dengan hati kita, maka itu juga akan menjadi bahagian dari gaya hidup kita. Jika hati kita baik,
maka pekerjaan kita pun baik. Jika hati kita tulus, maka semua yang kita kerjakan itu dasarnya atas ketulusan. Dan oleh sebab itu di sini pagi hari ini kita diingatkan, perhitungan apa yang kita akan buat hari ini? Apakah kita bekerja karena hanya terpaksa untuk bekerja? Hanya karena dikejar-kejar, atau hanya untuk sekedar mendapatkan makan dan minum? Maka kita harus rubah motivasi kita. Kerjakanlah pekerjaan itu dengan tulus, karena kita dipanggil bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Yesus katakan selagi hari siang kita wajib mengerjakan pekerjaannya, dan kita harus menyelesaikan pekerjaan yang kita dipercayakan untuk mengerjakannya. Dan itulah yang menjadi sebab kita harus bekerja dengan tulus, kita harus melakukannya dengan hati yang murni, karena dengan demikian kita menjaga kesehatan kita. Kita menolong gaya hidup kita sendiri. Kita memperbaiki pola hidup kita, karena semua kita kerjakan dengan ketulusan sebagaimana kita mengerjakan itu dengan seharusnya. Karena kita melihat kebenaran firman Allah. Ingatkan, kerjakanlah segala sesuatu tanpa dengan adanya sungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu karena engkau mencintai Tuhan, dan dari pekerjaanmu itu akan membuktikan itulah kasihmu kepada Tuhan. Ada banyak orang bisa berbuat kasih, kelihatannya baik tetapi tidak ada nilai kasih di dalamnya. Ada orang bisa berkorban, membakar dirinya untuk orang lain, tetapi tidak ada kasih dari perbuatan-perbuatan itu. Alkitab katakan tidak ada gunanya. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya dalam mengerjakan tugas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan terpaksa, bukan karena ada salah satu sebab, ada tujuan yang lain. Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, seperti engkau buat untuk Tuhan. Karena banyak kali kita buat hanya untuk kebutuhan hidup, hanya untuk menyenangkan orang lain, hanya untuk cari panggung, hanya untuk cari jabatan. Tetapi kita tidak melakukan karena kita mengerjakan itu seperti untuk Tuhan. Nah, sebab itu pagi ini diingatkan kita, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Saya tidak tahu perhitungan apa yang saudara buat dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam perbuatan saudara. Yang Alkitab hanya ingatkan, jika kita melakukan semuanya dengan kasih, maka semuanya itu akan memberikan nilai yang terbaik tentang diri kita, tentang siapa kita. Karena itu firman Tuhan ingatkan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan kita yang kasih tahu, bukan kita yang cari muka untuk diketahui kita orang baik, tapi biarlah orang yang menemukan kebaikan hatimu, karena engkau melakukan itu dengan tulus dan ikhlas. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami percaya sepanjang malam Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan sudah memberikan nafas, sehingga kami tetap sehat, kami kuat, karena Tuhan melakukannya itu dengan tulus, penuh kasih kepada kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami bahwa siapalah diri kami ini, sama seperti apa yang kami perhitungkan untuk kami kerjakan, itulah hidup ini.
Sebab itu Tuhan, tolong kami yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun dalam kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami, motivasi kami mengerjakannya. Biarlah kami dapat mengerjakan tugas pekerjaan kami, karena kami mau melakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena kami tidak punya perhitungan yang lain selain kami mengasihi dan ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal, karena kami percaya kami buat itu untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.